As-sadisa asar an Ibni Abbas radhiyallahu anhumah. As-sadisa asar utawi hadis kang nomor 16 saking 30 hadis min salasina hadisan allati hiya madarul Islam alaiha, yang menjadi dasar-dasar dari Islam, hukum-hukum Islam. Itu ada 30 hadis. Yang nomor 16 adalah hadis an Ibni Abbas, dan diriwayatkan sang Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ayruya an Ibni Abbas opo anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa digawe mutadak muqaddam an Ibni Abbasin iku tetep saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah utawi dawuh utawi temen sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sabda mastar dawe ngene, lau yukta lamun den wae sapa anasu menungso bidakwahum kelawan pengakuan nas. Hati andai kata setiap orang yang mengaku ini menjadi miliknya terus diberikan tanpa harus ada saksi, tanpa harus ada bukti. Alat da'a maka yaktine ngaku-ngaku sapa rijalun pira-pira wong lanang amwala qaumin ing pira-pira bondone kaum. Tentu banyak orang yang mengaku-ngaku hartanya orang lain menjadi miliknya. Hartanya kaum iki milik saya. Wa dima'ahum lan pira-pira darahi kaum, menuduh ini yang membunuh harus bayar diat. Nah, ini malah repot iku. Lakinil bayyinatu, tapi ini utawi bayyinah. Bayyinah niku saksi. Iku alal mudda'i nguwataken ing atase mudda'i utawa wajib ing atase mudda'i. Jadi bagi mudda'i, orang yang ngaku-ngaku bisa diterima kalau memang dia bisa membawa saksi. Kalau tidak membawa saksi tidak bisa diterima. Wal yaminu utai supoto iku alaman nguwataken ing atase wong angkara kang ingkar sapa man ai mudda'aleh. Utawa alaman wajib ingatasi wong angkara kang ingkar sapa man. Ketika mudda'aleh iku bersumpah sudah bisa menang. Jadi pertama kali mudda'i mendakwa kepada mudda'aleh. Lalu kalau mudda'aleh berani bersumpah bahwa itu barangnya, maka akan menang. Mudda'i kalah. Mudda'i bisa menang ketika dia mendatangkan saksi kalau itu miliknya. Dan ketika mudda'i membawa saksi akan menang walaupun toh mudda'aleh dengan sumpah. Lalu ketika mudda'ali menang akan bisa menjadi miliknya mudda'aleh lagi kalau memang mudda'aleh bisa mendatangkan saksi. Ketika mudda'aleh mendatangkan saksi, maka saksinya mudda'i itu kalah. Dulu zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, zaman Nabi Daud alaihissalatu wassalam, niku di dalam dakwah bidakwah itu tidak dengan sumpah. Pernah di dalam waktu zaman Nabi Daud ada seorang yang membeli tanah dari orang lain. Ini pas orang yang bagus kabeh. Kemudian di dalam tanah itu ada emas, bagaimana hadis Bukhari. Lalu orang yang membeli mengatakan, saya itu cuma membeli tanah, emas yang ada itu milik kamu. Kata yang punya tanah, saya membeli tanah ini, saya menjual tanah itu sekaligus dengan isinya ya dengan emas, berarti milik kamu. Akhirnya geger kedua pihak, sama-sama tidak mau menerima emas. Kata si penjual itu miliknya pembeli, kata pembeli miliknya si penjual. Lalu kasus itu dilaporkan kepada Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam, ayahnya Nabi Sulaiman, bertanya kepada kedua pihak tadi,
kamu punya anak, ya punya laki-laki perempuan, laki-laki. Yang satu punya anak, ya laki-laki perempuan, perempuan. Sudah anaknya dikawinkan saja, nanti emasnya dikasihkan pada anaknya. Ini bagus semuanya. Kemudian pernah pula ada dua perempuan itu geger rebutan anak. Katakan saja wanita yang muda dan tua. Kata si muda ini anak saya, kata si tua ini anak saya. Dan kemudian sama-sama membawa saksi, membawa bukti. Ternyata membawa bukti yang berani bersumpah, yang berani membawa saksi niku sing tua. Akhirnya menang sing tua. Lalu ketika Nabi Sulaiman ada, Nabi Sulaiman langsung mengatakan kepada dia, siapa yang sekarang anak ini akan saya belah menjadi dua, akan saya paruh menjadi dua. Bagaimana? Jadi biar dia menjadi rebutan, dipari dua aja. Kata si tua, silakan, saya siap untuk diparuh. Kata si muda, enggak, sudah saya mengalah saja, biar miliknya dia. Biar miliknya dia. Akhirnya itu juga dalam hadis Bukhari. Ketika yang muda itu mengalah, akhirnya oleh Nabi Sulaiman dimenangkan yang muda. Ini miliknya yang muda. Kenapa? Orang yang kasih sayang kepada anaknya itulah yang menjadi ibunya. Kalau yang satu tegai berarti bukan ibunya. Tapi ada riwayat lain, diceritakan hakim mengatakan, coba anak itu dilihat condong yang mana. Condong yang mana. Mana yang condong, yang menang merebut anak itu berarti dia yang punya. Kemudian kedua orang itu berebut anak itu ditarik. Lalu yang muda, karena anaknya itu jerit-jerit, tangannya ditarik, akhirnya nggak tega, ia lepaskan. Akhirnya anak itu jatuh kepada yang tua karena menang oleh narik. Lalu hakim mengatakan, ini anaknya yang muda, bukan anaknya yang tua. Tuh, katanya tadi yang condongi anak itu yang menang itu menjadi ibunya. Itu trik untuk mengetahui di mana yang tua itu, yang tidak tega, yang anaknya nangis enggak ditarik, enggak, berarti tega dengan ibu, dengan anaknya, itu bukan ibunya. Sedangkan dia yang mengalah karena tidak tahan dengan nangisnya anak, itulah ibunya. Ini namanya hukum politik. Jadi bukan Nabi Sulaiman itu akan memecah belah, akan membelah anak itu, tidak, tapi untuk trik mengetahui siapa yang kasih sayang kepadanya, itulah ibunya. Ini namanya hukum politik. Politiknya ngoten niku. Kelihatannya ke selatan tapi ke belakang, tapi ke utara. Boleh hukum yang semacam itu dalam rangka politik kok. Orang nggak tahu, nggak seakan-akan itu hukum fasad, tapi hanya trik, nggak masalah. Kembalinya hukum ini dikembalikan kepada Bayyinah. Dulu itu ketika Nabi Dawud, dalam zaman Nabi Dawud, ketika ada orang geger, itu untuk membuktikan yang salah dan yang menang, itu dipersilakan menyentuh rantai di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ada rantai dari langit sampai pada bawah. Siapa yang bisa menyentuh rantai itu orang yang benar, yang tidak menyentuh itu orang salah.
Zaman dulu itu seperti itu, untuk mengetahui kebenaran seperti zaman Nabi Adam ketika untuk mengetahui kurbannya siapa yang diterima antaranya Qabil Habil, di mana Habil kurban dengan kambing dan Qabil kurban dengan pertanian, dan siapa yang hilang, nah itu ya yang diterima, yang pancet itu tidak diterima. Jadi kan barang gaib semuanya itu. Nah, kalau sekarang tidak bisa itu, nanti ya didelik nong repot. Banyak trik, banyak sulap, pinter. Lah, lalu dihentikannya sampai rantai itu diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah gara-gara ada seorang yang titip berlian kepada si orang lain. Ketika diambil, orang yang dititipi itu mengaku barangnya sudah diambil. Padahal dia tidak merasa mengambil. Gak ada bukti, akhirnya geger datang pada Nabi Dawud. Terus bersumpah masing-masing. Demi Allah, kalau saya salah tidak bisa menyentuh rantai ini, kalau benar bisa menyentuh rantai itu. Yang sumpah dahulu adalah orang yang titip. Akhirnya benar, bisa menyentuh rantai. Terbukti benar karena dia bisa menyentuh rantai. Dan memang tidak merasa untuk mengambil berlian yang dititipkan. Sementara gilirannya orang yang dititipi tadi itu untuk bersumpah, dia ngambil intan tersebut, berlian itu dimasukkan pada tongkatnya. Sebelum bersumpah, tongkat itu dititipkan oleh yang mencuri, oleh orang yang ingkar tadi, orang yang dititipi kepada yang titip. Nih, saya akan bersumpah, tolong kamu bawa tongkat ini. Sehingga yang titip itu membawa tongkat berarti membawa berlian, karena berliannya di dalam tongkat. Akhirnya yang dititipi bersumpah demi Allah bahwa berlian itu sudah di tangannya orang yang titip. Salahnya si fulan, kalau saya salah tidak bisa menyentuh, kalau saya benar bisa menyentuh. Akhirnya ternyata bisa menyentuh. Sehingga orang-orang saya mengatakan al-zalim wal mazlum sawa, antara yang zalim dan yang dizalimi sama-sama bisa menyentuh. Akhirnya disitulah hukum, akhirnya rantai itu diambil oleh Allah Ta'ala. Khelahan itu bukan khelahan ini, niku wa makaru makarallah bahwa khairul makir, diambil oleh Allah, terus ganti dengan pakai al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman angkaro. Ngoten. Wa utai hadis hasanun biadal labdi wa ba'du tawi setengah hadis iku fi sahihaini. Iki hadise saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis hasan dengan lafaz yang semacam itu. Sebagian hadis itu tertulis di dalam Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dengan lafaz tersebut, yang meriwayatkan adalah Baihaqi. Kalau di dalam kitab Muslim, lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinil yamin alal mudda'aleh wal bayyinah alal mudda'i. Ngoten. Ya sama saja. Yes. Asa biasa utawi hadis kang nomor 17 saking 30 hadis kang dadi hubungane agama Islam iku an Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Annahu utawi dawuh annahu temenestune Wasibah iku atasawan sapa si Wasibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko dawuh sapa Wasibah, cita ini antara Rasulullah cita ngeten atasawan sapa si Ma'bad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko dawuh sapa Rasulullah, Ma'bad, cita teko sira tasalu kali teko sira anil biri saking bagus wal ismi lan dosa. Awakmu rene menanyakan tentang
kebaikan dan tentang perbuatan dosa. Qala sapa si Wasibah, "Naam, injih mekaten ya Rasul, dalam sowan untuk konsultasi tentang apa yang disebut birri dan apa yang disebut ismi. Nopo niku kebagusan, nopo niku apa itu kebaikan, apa itu dosa." Faqala maka dawuh sapa Rasulullah, "Istafti qalbaka." Kalau kamu ingin tahu apakah perbuatan ini baik atau salah, mintalah fatwa kepada hatimu. Dari sini orang berbuat salah itu sebenarnya terasa ngerti kalau dirinya salah. Orang yang berbuat baik ya ngerti kalau dirinya itu baik. Albiru utawi bagus iku ma perkara itma'annat kang anteng ilai maring maupa nafsu ati. Wat ma'anna lan anteng ilai maring ma opo qalbu ati. Itma'annat ilai apa nafsu wat ma'anna lan anteng ilai maring maupo qalbu ati. Kalau perkara itu menjadi tenang dirimu dan tenang hatimu, berarti bagus. Artinya menjadi tenang ini tidak takut dicekel, tidak takut alamin kelihatan orang. Jadi niku mantep bisa, mantep. Tidak ingin, aku tidak takut ketahuan. Gak risih dengan ketahuan. Berarti Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi itu ndawuhno, orang yang takwa adalah ukurannya apabila apa saja yang ada di dalam hatinya itu dikeluarkan, diadai baki dan dibawa keliling pasar, diperlihatkan pada banyak orang, dia tidak malu, itu berarti baik, itu bagus. Sajal umpama kamu di hipnotis, mengatakan di bawah sadar diomongno wong akeh, akhirnya kuwi cinta pada kai, kuwi jadi kai. Ngono kira-kira malu enggak? Kalau gak malu berarti baik. Kalau malu aku ketemu itu malu berarti itu jelek. Wal ismu tawi dosa iku ma perkara haka kang gonjang ganjing. Apa mafi nafsi dalam nafsu utawa gonjang ganjing ya mubeng. Mubeng iku ya bingung. Aka kang bingung apa mafi nafsi ing dalam nafsu atara dadalan mider-mider apa bisa ing dalam ati dodo. Kalau memang ketahuan orang lain kok kamu malu, apa sajalah, wong nyuri ketemu wong liya isin, berarti elek. Sedekah konangan kan ya seneng, banggaan, gak wis mantep ora dus ora gak takut, berarti apik. Masuk wong zina lek konangan ya malu, berarti elek. Mabuk lek konangan malu, berarti elek.
Wa in aftaka senajan awe fatka ing sira sapa anasu menungso wa aftauka lan awe fatwa sapa nas ing sira. Jadi sekalipun toh banyak orang mengatakan itu benar, tapi kalau kamu merasa itu gak pas, masih bingung, itu berarti gak benar. Sholat 2 rakaat apa 3, 2 rakaat apa 3, kita harus mantep 2. Kabeh kowe wis telu ben wa in aftakan nas wa aftauka. Berarti dari sini seseorang itu harus mengikuti suara hatinya. Suara hatinya sendiri, tidak usah terpengaruh dengan fatwa siapapun, ulama siapapun. Ini halal, walaupun kabeh ngarani halal, kalau kamu bingung ya deket, kalau kamu akan malu, bingung ya itu berarti elek. Hadisun hasanun romainau kang liwataken ingsun ing hadis hasan fi musnadi ibni musnadi Ahmad ing dalam hadis musnad luruni Ahmad wa Darimi wa ghairi malan liyani Syekh Ahmad wa Darimi. Allah alam sawab. Al-Fatihah.